Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abdi Agus Salam Rahmat di acara Lengkong Bagja Channel, podcastna urang Lengkong. Alhamdulillah dinten ieu kadangkapan tamu anu begitu luar biasa. Eta tamu sami-sami kepala desa di Girimukti, Desa Girimukti, Kecamatan Melasan ya. Malausman, Kecamatan Malausman, Kabupaten Malausman. Malausma. Nah, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Naon ka dieu? Biasa we jalan-jalan naon deui atuh ka dieu mah. Ka Bandung atuh. Tadi aduh. Nah, jadi anjeunna nyaeta kades anu aktivis. Selain aktivis oge sampaikan ke ayeuna masih menjadi orang yang pergerakan. Maka sok rada heran orang-orang pergerakan aya duduk di eksekutif. Jadi biasa nama mun geus aya orang pergerakan duduk di eksekutif cenah mah mentalna teh jadi pragmatis, tapi nu mah henteu. Masih keneh wae bergerak ka ditu ka dieu. Deur ayeuna geus pulang ti Jakarta, ayeuna ka Jawa Barat, ka Bandung, geus ti Bandung anjingna ka desa. Padahal di bumina nuju seueur tah AJB tah tanganan tah. PTSL. Oh, terus masuk PTSL cenah. Terus masuk PTSL berarti malah AJB-an. Bisa ebati sesa tanah. Ebatina tina sesa tanah biasana. Oke, wilujeng sumping Pak Ence Adam Mubarok. Ini mantan sekretaris dan masih sekarang juga di GP Ansor, mantan sekretaris GP Ansor Kabupaten Majalengka. Wilujeng sumping Pak Kubu. Nah, di itu mah ada Kubu namina. Kubu di Majalengka. Mangga Pak Kubu ditepangkeun lah ka warga Lengkong sareng ka warga Girimukti. Ka warga Girimukti kedah nga-like, nga-subscribe sareng nga-komen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abdi Kades Girimukti, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Nami tos teu birek deui mungkin. Nah, ieu dari rencangan seperjuangan dulu waktu panas-panasan di jalan. Kang Agus ya sami-sami berlatar belakang aktivis. Kalau saya Nabi di namian aku sepuh teh Ence Adam Mubarok gitu. Cuman panggilan sa di dinten sok hanya dipanggil Ence Unggul gitu. Ya alhamdulillah dinten ieu urang tiasa silaturahmi ka dieu. Penginten ieu mah dalam ieu mah sanesna naon lah dalam rangka ulin we ieu mah dalam rangka ngaladog gitu. Dalam rangka ngaladog tapi mungkin ngaladogna ieu kan mudah-mudahan nyana berkah sareng amin barokah ka urang sadayana amin gitu. Amin. Komo tina silaturahmi ieu penginten seur anu tiasa dicanak manfaat sareng maslahat kanggo urang sadaya. Amin. Gitu. Ya di dia alhamdulillah nyamukan karena situasi jeung kondisi desana geus rada sisi kota gitu nya. Sisi kota beda jeung di Abdi kan pagunungan pisan gitu. Di Majalengka ge pangjauhna karena geus perbatasan jeung Ciamis jeung Tasik. Abi di posisi nya wilayah mah aya di kaki Gunung Cakrabuana perbatasan jeung Ciamis Tasik. Pangtungtungna lah pokona Majalengka mah. Gunung Cakrabuana teh anu ditincak ngeblung teh blung gitu. Anu puncakna aya pasir putih di puncakna teh gitu. Nya menurut sejarah mah tempat di istrenana baheula yang Prabu Cakrabuana berarti Raden Walang Sungsang di istrenan janten raja teh di Cakrabuana. Maka gunung eta diaranan Cakrabuana cek sejarah mah kitu. Abdi kapungkur kantos ka dinya teh. Di Maja Talaga. Talaga belok kanan banter juk, belok kanan. Belok kanan. Terus weh. Terus kalau masuki. Nya, sampaikan ka aya gunung Cakrabuana teh melandungi gitu tah. Nya. Ditincak teh ngempung plung. Nah, nya bener. Jadi di puncakna aya kawasan putih lah, pasir putih, cadas putih. Anu bisa diisi ku sababaraha jalmi ge dieusian masih keneh lebat gitu. Masih biasa masuk lah di lebetan ku 5an mahi, ku 10 mahi, ku 20 mahi. Eta ayana di Kecamatan Lemasugi, di Desa Lemah Putih, Kecamatan Lemasugi. Nah, memang kalarasan di lereng timur bagian selatan, lebetna ka Kecamatan Malausma. Gitu. Iya kan. Pas perbatasan Sang Ciamis. Diluruskeun tembus ka Sumedangnya. Tembus ka Sumedang ka Wado. Ka Wado. Gitu. Ai abdi mah berarti lamun dituluykeun mah ka ditu teh ka Pagageng
Kapan Jalu ke Sukamantri di daerah Malusma gitu. Yang Malusma teh pemekaran di Bantarujeg. Tadina kecamatan Bantarujeg. Tahun sabaraha jalan kepala jalan kubu di itu mah kubu teh? Abdi alhamdulillah dipercanten ku masyarakat ngawitan janten ngaluluguanan di desa teh tos hampir pada 1 tahun lah. Panginten pemilihan teh 11 Syawal tahun kamari itu, lebaran kamari. Namun dina ieu nama kaping 22 Mei 2020 hiji. Jadi nya kirang langkung 10 sasih lah panginten. Tina dilantik mah itu 10 sasih pada 11 sasih. Berarti masih kena berekspresina masih kena panjang. Masih kena panjang lalakon gitu. Jadi urang kudu ngatur ritme jeung napas gitu ya. Soalnya bisa beakeun napas di tengah jalan. Ya mudah-mudahan dengan silaturahmi ieu kan memperpanjang napas urang. Ya itu. Jadi kan aya istilah naon dina TPID teh duplikasi, lihat, contoh dan modifikasi kan gitu. Dan, ya alhamdulillah jadi wargi Giri Mukti kalintang bagjana kengeng kades ngorak keneh visina jelas tujuanna jelas dan saya yakin tipikal kades nu ieu mah lain tipikal tujuanna ngan syukur kades unggul bakal boga tujuan-tujuan anu lain. Nah karena tujuan-tujuan lain maka kades itu ngan saukur disebutkeun teh ngan saukur jadi batu loncatan unggul. Nah, untuk bisa menampilkan di tengah-tengah masyarakat seperti apa. Jadi warga Giri Mukti teu lepat tah milih Kang C. Abdi saksina apal pisan iku mah Kang C. Terus setahun ayeuna nya berarti setahun ya? Setahun lebih. Kirang sabulan lah. Oh, sebelah Mei 22 Mei. Kan dilantik Juli. Oh, dilantiknya Juli. Berarti masih kena setahun kirang sabulan. Yang mendina ieu mah mulai lalengkah halu. Lalengkah halu keneh. Masih beberes keneh di jero. Beberes keneh. Nah, insyaallah tuntas lah tahun ayeuna tuntas kabeh. Karek 1 tahun geus kita keluar. Saya geus 2 tahun can keluar gitu. Ari sabaraha jumlah penduduknya teh Panca? Jumlah penduduk 3.000 lebih lah, 3.200-an. 3.200-an. Hak pilih itu 2.200. Berapa RW itu? 6 RW. 6 RW. Berapa dusun? 6 dusun. Oh, 1 RW 1 dusun. 1 RW 1 dusun, 25 RT. 25 RT. Ada beberapa RT yang harus dimekarkan kan kapasitasnya sudah banyak lah, itu hampir 70 kakak, 60-70 kakak sudah minta dimekarkan untuk jadi satu RT lain. Karena di desa abdi biasanya RW itu hanya kisaran antara 25, 30 ataupun 40. Ya dalam dameh kagerong lah maksudnya nama. Jadi aya sabaraha blok, aya 2 tilu blok merenang anu KRT-na hoyong dipisahkeun gitu. Hoyong dimekarkeun. Gitu. Satu RT itu minimal 30 kalau aturan yang lama. Tapi kalau aturan yang baru itu bisa 100 kakak. Bisa 100 kakak. Jadi satu RT itu. Jadi kalau untuk di wilayah kayak Giri Mukti ini cukup nih satu RT itu 30 kakak. 30 kakak cukup. Jangan banyak pengembangan RW, biar pengembangan RT saja yang dikembangkan. Ya, kalau RW mah kemungkinan nggak berkembang karena berbasis kampung lah, berbasis blok gitu ya. Kalau RT ya nanti kondisional sesuai dengan kebutuhan dan akses pelayanan yang bisa diberikan oleh RT. Karena jadi abdi mulai tahun ayeuna panginten hoyong memaksimalkan peran RT, RW dan kadus di blok masing-masing. Anu selama ieu peran RT teh hanya dijadikan sebagai pelengkap administrasi. Nah, ku abdi ayeuna jadi RT RW didamelkeun sejenis surat surat pengantar dan setempel. Jadi abdi di desa moal melayani pelayanan ke masyarakat dalam bentuk apapun secara administrasi. Lamun teu aya rekomendasi atau surat pengantar ti RT ti RW ti kadus. Meh naon ameh kehadiran RT benar-benar diakui, benar-benar dirasakeun masyarakat. Ulah sampai kieu giliran papait pasti RT panggilan disebut. KRW. Sok naon we lah. Papait pasti RT kesebut. Contohnya aya nu kecelakaan naon, loh RT na naon. Tapi giliran mamanis RT mah tara kasebut. Minimal RT dihargai dalam
kehadirannya sebagai eksponen pemerintahan yang paling bawah lah seperti itu. Betul itu. Abdi pertama kali gitu. Pertama kali janten langsung RT Dipanggil ke RW stempel. sudah, kalau stempel kan pasti tos araya ya. Langsung di pasihan Bintek. Bintek RT RW. Can aya anggaran eta teh. Ya. Ngamodal heula lah. Ngamodal heula terus dimasukkan anggaran posisi naon namanya teh di DD selanjutnya. Jadi kawasan segala rupa sehingga komitmen-komitmennya disampaikan. Ya. Nah pas pertama jadi itu beberapa minggu kemudian langsung mengeluarkan edaran untuk pemilihan RW. Jadi pemilihan RW-nya sistemnya serentak, pemilihan RT dan RW. Nah setelah serentak pemilihan RT dan RW, ngadakan Bintek sekaligus pelantikan RW dan harus disaksikan oleh para RT. Dan salah satu komitmennya yaitu yang tadi disampaikan, bahwa sekarang untuk bisa mengakses terkait kebijakan di pemerintah itu harus melalui RT RW. Cuman kendalanya kadang-kadang ada RT ataupun RW yang siap dan sebaliknya ada juga RT yang tidak siap. Jadi yang biasanya manggawe lah sok. Nyaringan we gitu. Nah, menyiasatina nomor telepon RW disiapkan di pelayanan. Jadi ketika mendesak ada kebutuhan seperti apa, kita harus kalau padahal itu kan tidak apa mengurangi esensi daripada pelayanannya, sehingga ditelepon RW na Pak ieu teh nyanak surat ieu tapi terus ka bumi soalnya bapak teh aya, oh nya mangga dilayani Pak, ieu penting harusnya dilayani. Jadi oleh kasih pelayanan itu disimpan nomor RW itu, dan yang mengelola RW itu oleh kasih pelayanan dan kasih pemerintahan. Nah untuk teknis di lapangan biasanya sama kadus. Seberapa dusun itu? Genep Enggak, berapa kadus? Genep. Satu kadus satu RW. Aduh, banyak sekali. Jadi karena kan wilayahnya yang terpisah-pisah. Biasanya satu kadus bisa 2 dusun. Entah satu dusun. Karena kan beda dengan wilayah perkotaan. Jadi desanya memang benar-benar pedesaan. Jadi anu wilayah satu kadus satu RW itu karena memang kondisinya juga terpisah. Terpisah oleh gunung, oleh pegunungan, nyacet bahasa Sundanya ku pasir lah menurutnya. Kapisah ku sawah ku lembah. Jadi tuh lamun misalnya dina pelayanan teh mah rada sulit lah untuk memberikan pelayanan. Nah, jadi kalau memang ya warisan tinu kapungkur kan. Karena Abi termasuk kan desanya desa baru ya. Kuaten dino ADD na. Kuaten. Kuaten Udah dihitung. Dihitung. Untuk siltapnya sudah. Karena kalau di permen di PP itu peraturan pemerintah itu maksimal 4 loh. Di PP itu. Maka mah harusnya jadi PAMI itu mah kan eksistensi kadus dengan eksistensi RW sama. Ya malah bisa disebutkan ya double pegawaian gitu. Iya. Double fungsi karena eta keneh gitunya. Tapi nyata naon karena memang kan RT RW tetap harus ada. RW nggak bisa dihilang, harus tetap ada ya terus paten naon gitu. Dan terus ini warisan dari semenjak desa itu dilahirkan di 2008 ya posisinya sudah seperti itu, sudah ada 6 RW 6 kadus. Jadi ya kita tinggal melanjutkan karena kita juga nggak mungkin juga orang yang sudah aktif misalnya udah dilebur disatukan otomatis pasti nanti satu orang yang bekas kadusnya mau dikemanain, toh di desa kan sudah tercover 3 kasih 3 kawur gitu. Jadi ya udahlah jalan aja itu selama itu tercover anggarannya untuk siltapnya dari ADD-nya aman. Tapi harus dirubah sih. Harus dirubah. Karena kalau tidak dirubah itu sama posisinya dengan RW. Jadi minimal jadi 2 dusun. Posisi atau 4 dusun. Berapa sih? 6 ya? Nah. Ya 2 dusun, 3 RW, 3 RW. Sehingga eksistensi kadusnya itu sebagai wakil daripada kades itu bakal begitu terasa secara hierarkinya. Tapi nantilah di priorisasi selanjutnya ketika masyarakatnya sudah banyak dan segala macamnya. Karena emang menghilangkan tradisi ini susah gitu. Apa al-muhafadatu ala qadimi sholih wal ahjal jadidil asla kan itu. Merawat yang lama kan ya. Merawat yang lama dan menerima yang mencari inovasi, mencari inovasi yang lebih baik lagi kan gitu.
Pan saya kan mantan, masih ya sekretaris GP Ansor masih Saya masih di Ansor, masih di Ansor. masih sekretaris. Tahun ini lah beres tahun itu. Mau dilanjut atau mau jadi ketua? Nggak tahu, ini kan teman-teman nih sebagian dorong, cuman saya juga kan pertimbangannya dengan sekarang di desa saja kita sudah punya 2 rumah tangga, satu rumah tangga di rumah, 2 rumah tangga di desa, dan membutuhkan pemikiran dan konsentrasi yang luar biasa juga untuk ngurusnya. Belum lagi nanti kalau di Ansor, tapi ya lihat ke depan lah bagaimana perkembangan dan amanah yang diberikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau masalah itu gampang lah ngomongnya di tukangnya gitu. Bisa diiyakan gitu. Nah sekarang malah saya gini Kang Agus, saya sekarang semenjak saya terpilih jadi kepala desa dan dilantik jadi kepala desa, saya terpikir ingin menjalin silaturahmi dengan kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang berlatar belakang sama orang-orang NU. Sebagai ruang, ini bukan untuk menyaingi Abdesi atau yang lain ya, hanya untuk silaturahmi saja. Bahkan saya udah ngontak beberapa kawan-kawan yang di luar Kabupaten Majalengka, ada yang dari Indramayu, Sumedang, Purwakarta, Tasik, ya termasuk mungkin di sini Kang Agus dan kawan-kawan kades yang lain di Cianjur dan sebagainya. Mereka responnya positif, termasuk saya ngobrol dengan para sesepuh-sesepuh DNU, responnya bagus. Gitu. Berarti dalam kesini juga dalam rangka ngajak juga ya? Dalam rangka ngajak juga. Oke kan gitu. Ya sekalian ulin lah balik ke Jimpang mau ke Bandung, ngajakin ke Bandung. Orang ya beak ongkos, beak tenaga, beak waktu kan gitu. Jadi susah kalian mampir gitu kan. Ya tujuannya bukan untuk hal-hal lain sebenarnya, hanya untuk forum silaturahmi minimal. Kita tidak merasa sendiri sebagai orang NU yang jadi kubu. Walaupun ketika dianalisa aku abdi pribadi secara kultur 90% kepala desa itu hampir NU semua. Cuman ada yang kenal dengan struktur atau misalnya ada yang hanya di kultur saja. Tapi secara umum, secara kultur mereka orang NU semua. Berarti ini bakal bisa menjadi forum terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Dengan tidak melatar belakangi sok tahlil atau napi henteu. Yang paling henteu gitunya anu berlatar belakang Nahdiyin lah gitu. Gitu ya. Baik itu kultural ataupun struktural. Baik itu kultural maupun struktural gitu ya. Karena kenapa pentingnya kita berjamaah itu kan kita ngambil istilah yang dicetuskan Imam Ali radhiyallahu anhu itu menyebutkan bahwa jika orang kita tidak bersatu, katakanlah kita kelompok-kelompok yang baik kan gitu ya. Al-haqqu bila nidomin. Al-haqqu bila nidomin yuglabu bil batili bin nidomin. Maka ulah salah lamun misalnya suatu saat bakal datang kelompok anu kurang halus sama kan gitu, atau bakal ngelehkan orang. Nah minimal ya mereka saling mengingatkan. Karena yang mereka parawasku Kang Agus oge ketika di desa kan banyak persoalan yang terkadang di luar ekspektasi kita sebagai pemerintahan. Banyak hal yang tidak terpikirkan dan tidak teranggarkan harus dipikirkan dan dianggarkan, dilaksanakan gitu. Nah, hal itu akan memicu gitu ya. Mungkin terplesetnya lidah, terplesetnya perilaku. Nah, bila mana ada minimal saling mengingatkan. Maksud saya gitu. Di samping ajang silaturahmi itu ya minimal dia lah lamun misalnya aya nu rada ti soledad teh mah aya loba mah baturna saling mengingatkan, saling bantuan gitu ya. Bahkan saya dengan beberapa senior sudah ngobrol lamun misalnya aya terbentuk gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 100 lebih lah kepala desa yang memang berlatar belakang Nahdiyin siap bergabung sebagai ruang silaturahmi, ruang manjangkeun duluran gitu. Lain manjangkeun jabatan presiden kan? Lain manjangkeun. Sudahlah kita taat konstitusi. Cukup 2 periode. Kalau misalnya kayak jadi 3 periode jalan kades sama Pak Jokowi kan gitu. Kan gitu ya. Ya berarti bukan kita enggak hormat sama Pak Jokowi, tapi kan kita tetap harus taat konstitusi. Kan gitu. Bukan berarti nggak bisa dirubah konstitusi buatan manusia bisa dirubah, cuman
selama konstitusi itu berlaku ya kita harus taat, semua elemen anak bangsa harus taat bahwa ya sudah cukup 2 periode kan gitu. Bukan berarti program Pak Jokowi dengan berhenti tidak dilanjutkan, kalau toh program yang baik kan akan tetap dilanjutkan seperti itu. Itu lemah yang 3 periode nyalon gitu ya. Tapi ini sudah terkonsolidasi. Sadayana sudah masuk. Ya alhamdulillah kalau komunikasi via udara, via telepon, WA dan sebagainya sudah dikomunikasikan. Bahkan ada beberapa rekan dari kabupaten kota yang lain ngajak ketemu di Bandung di kantor PWNU. Ya, saya udah ngobrol dengan beberapa tokoh di PWNU juga merespon baik lah, merespon positif. Gitu. Dengan adanya inisiasi terbentuknya forum silaturahmi UN gitu. Karena selama ini kan sebelum kita lah generasi muda, generasi milenial yang terjun di dunia perkubuan ini, kan selama ini nggak ada yang melirik ke arah sana. Itu walaupun sebenarnya dari zaman dulu kuku itu saya yakin pasti orang NU. Karena yang namanya desa adanya di pedesaan. Yang 90% orang desa itu pasti orang Nahdliyin, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya saya mengajak ke Kang Agus, ke Kang Sauri, Kang Yudi Tasik, misalnya Kang Vicky Sumedang dan yang lain-lain, Kang Husni Indramayu. Ayolah Bang, babarengan orang manjangkeun tali silaturahmi, tali duduluran, mudah-mudahan dengan terbentuknya forum ini membuka peluang dan rezeki kita. Karena silaturahmi. Kalau silaturahmi. Namanya juga silaturahmi, forum silaturahmi. Forum silaturahmi. Ya paling tidak iyalah. Urang lamun misalnya barang pentas sorangan itu kan anu nya anggaplah ka pemerintah misalnya ka provinsi ka pusat pemerintah sorangan dibere. Cuman kan orang teu boga kekuatan lebih ya, dan minta sorangan. Coba lu orang kabeh minta. Paling henteu walaupun diberena jadi anggaran terbatas, tapi paling henteu mereka jadi pikiran karena kebutuhan bersama. Karena toh lamun dipikirkan mungkin hampir semua desa dengan adanya undang-undang desa sekarang, dengan lahirnya undang-undang desa, dengan munculnya regulasi dana desa dan dana desanya, tetap masih banyak kekurangan yang belum bisa direalisasi di masyarakat. Apalagi misalnya di desa-desa terpencil seperti desa saya, di desa Girimukti itu kan jauh lah. Lamun ti Majalengka mah Pangtungtungan. Itu banyak hal-hal yang memang belum terrealisasi. Seperti banyak karena pembangunan jalan masih kayak jalan lingkungan, jalan usaha tani, TPT, irigasi masih banyak. Belum yang sudah dibangun yang sudah rusak butuh perawatan dan sebagainya. Gitu ya. Belum lagi urusan sosial keagamaan yang lain yang selama ini tidak disentuh. Ini jadi pemikiran saya itu kan gini, ketika kita jadi kepala desa, lamun merealisasikan dana desa mah persoalan gampang. Budak dan seperti bahasa kayak terkudu-kudu kayak bisa kan budak teh kan. Karena anggaran lagi saya direalisasikan nu kudu dipikiran mah naon nu teu kakaper ku dana desa ku urang kudu dipikiran. Makanya besok ngajak ke rekan-rekan di desa di abdi khususnya ayolah bang mulai mikir ayeuna desa urang 2-3 tahun ke depan memiliki PAD supaya orang bisa ngurus hal-hal yang tidak bisa diurus dana desa. Contoh naon guru ngaji, imam masjid, tukang ngawardonan mayit yang di kampung-kampung lah udah di orangnya bangsakeun tukang bebersih di makam, kuncen dan sebagainya. Terus pegiat-pegiat sosial yang lain. Itu kan mereka bekerja atau bergerak secara sukarela. Tapi kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi di rumah. Yang paling tidak ketika ada guru ngaji yang konsen ngurus ngajinya, walaupun nya mencukupi mah pijauheun lah, tapi paling tidak ada aya kaingatan dari pemerintah, khususnya pemerintah desa ke bantuan lah. Nah, di mana peluangnya tanya tina PAD. Nah, makanya dengan terbentuknya forumku ini dengan ajang silaturahmi, kita bisa tukar ilmu, tukar gagasan, tukar ide untuk saling melengkapi, untuk saling membuka ruang. Contoh misalnya di desa abdi itu kan kawasan desa pertanian, udah daerah pegunungan ya, bahkan sawah nu nggak sakedik sekene gunung lah gitu. Karena jagung misalnya. Jadi kan hampir ratusan hektar masyarakat melak jagung.
satu musimnya bisa menghasilkan 500 sampai 1000 ton lah. Lamun menuju panen raya sampai 1000 ton bisa jadi lah, lamun misalnya sampah kayak masyarakat lah ya. Dia kan masih dikelola secara tradisional, secara konvensional masyarakat. Jadi hanya berhubungan dengan tengkulak misalnya, dulu dengan bandar dan sebagainya. Belum diorganisir secara masif oleh pemerintah desa, dalam hal ini BUMDes. Karena BUMDes pun kan ya punten. Itu berapa ton sudah dihitung tuh? Banyak ratusan ton. Tapi sudah tengkulaknya masih ada Masih ada beberapa, masih orang-orang dari Mukti mau dijual keluar berhubungan dengan dunia luar. Nah kan mereka juga kalau diajak kerjasama, dan kita juga nggak bisa juga memutuskan ruang pendapatan mereka, cuman dilibatkan kerjasama dengan BUMDes gitu kan. Nah bisa dilihatkan, walaupun BUMDes juga kan hampir di beberapa desa masih pakem, termasuk di Abi masih pakem gitu. Karena kita lagi nyari dulu, semenjak BUMDes itu 5 tahun belakang didirikan, ini banyak kendala di modalan geus sebagai geus jatuh bangun lah BUMDes teh gitu nya. Nah ayeuna abdi rencana hayang mereview ulang BUMDes karena geus kabaca ya penyakitna di dinya ayeuna mah. Jadi kamari teh lamun keur brainstorming heula keur neangan heula keur ningali keur maca situasi we heula gitu. Nah karena kunci yang menurut abdi salah satu desa hayang maju itu kuncinya BUMDes harus berperan sebagai induk organisasi ekonomi masyarakat. Jadi abi hoyong ayeuna lama. Nah, desa-desa anu tergabung di teh saling sinergi. Contoh misalnya abi penghasil jagung ya, Kang Agus di dia butuh teh jagung. Misalnya pabrik pengolahan pakan naon, kan tapi bisa dijual ke dia. Nah, anu ku abi bisa dibawa ke desa abdi atau misalnya desa ka Cianjur ka mana. Akhirnya kebutuhan desa saling menutupi. Contoh misalnya dari saya kemarin kedatangan tamu di Kudus. Ternyata dia di bawah gunung apa? Muria. Nah, desa naon sih kok? Kajar. Kajar kecamatan naon ya, lupa lagi lah. Desa Kajar. Dia ada di Facebook di tim itu. Dia produksi salah satu itunya getuk. Getuk, linri. Getuk terus alpukat. Yeah. Kalau getuk tidak bisa di ekspornya karena masalah ketahanan basi ya. Ya ada basi. Nah, tapi ketika berbicara alpukat mah enggak. Yang kemarin ditawarkan. Jadi kebutuhan alpukat itu banyak di Kajar itu. Nah mungkin betul juga sih karena salah satu keberhasilan siapa tuh Ahmad Yassin Limpo sampai jadi menteri itu karena dia bisa mengekspor padi yang diswasembada di Makassar. Gorontalo Makassar lah. Ya, Makassar. Itu salah satu di Sulawesi Selatan sampai jadi gubernur dan sebagainya. Mengingat yang tadi ini sebagai apa ya? Karena nanti ngobrol kan. Kalau di Lengkong mah guru ngaji emang dianggarkeun Tinu Dede. Guru ngaji itu dianggarkeun Tinu Dede. Tapi setahun sekali kan tuh Dede mah. Terus pemulasaran jenazah. Kalau tahun kemarin tuh di ketahanan pangan. Tapi kalau hari ini kan tidak bisa ketahanan pangan seperti itu. Maka pemulasaran jenazah tukang gali kubur itu dibikinkan kelompoknya. Jadi satu kelompok. Nah, itu di SK-an ku desa. Sehingga koordinatorna jadi setahun sekali ya syukur-syukur kalau berkembang aya PKT mereka di PKT kan dan segala macamnya. Jadi memang bagus sih, idealnya itu penggunaan itu memang harus dari PAD itu idealnya. Tapi ketika kita tidak bisa ideal ya selama masih kena itu regulasinya ada dan tidak menyalahi aturan ya kita gunakan dari anggarannya. Disiasati. Gitu. Alhamdulillah sekarang dengan program kebijakan Pak Bupati itu ada bantuan juga untuk guru ngaji. Termasuk BPJS jadi ada BPJS ketenaga kerjaan buat guru ngaji dari Bupati. Walaupun Lengkong ini belum karena kemarin termasuk yang telat mau masukannya. Selain itu karena kita ini didorong untuk ada BLT, maka salah satu BLT-nya juga
masih banyak guru ngaji Diutamakan lah diutamakan. Jadi guru ngaji yang tidak mampu itu masuk BLT. ya. Dan itu disampaikan, bukan kita tidak menghormati gitu kan, harus dimasukkan BLT, tapi sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan saja. Telah ikut serta karena masuk kita pada nyari regulasinya agak ini juga ya. Iya. Naungan itu kan harus Ya, yang harus. mensiasati seperti itu. betul. Nah jadi ketika pembagian juga kita nggak dibarengin. Jadi guru ngaji dengan yang BLT reguler itu nggak dibarengin, Terpisah ya. terpisah. Contohnya dari 120 itu ya 20 orang itu guru ngaji. Guru ngaji yang betul-betul kita tahu bahwa muridnya di situ banyak gitu kan. Kalau sepertinya di dalam satu dusun ada 2 orang dikali 6 itu sudah berapa? Kan gitu. Itu siasatinya dulu itu. Nah ya betul kata ini. Jadi terlepat warga Girimukti ini ngedukung Pak Kades Pak Kubu Ence ini terlepat. Jadi selain aktivis, nyabi hilap ya, sami-sami mantan pendamping. Gitu kan? Jadi minimalnya regulasi sutak setik mah apalah. Apal. Jadi sama-sama mantan pendamping gitu. Jadi utang di pikiran, aduh, ya desa kumaha jeung segala rupana. Karena ulah melihat desa itu sosok. Gitu kan. Tapi kadus, perangkat itu menjadi bagian daripada kepala desa. Ini sosoknya dilihat di situ. Kumaha ayeuna perangkatna aman, kumaha perangkatna soleh, kumaha perangkatna bager. Nah, itu. Itu bagian menjadi manajemen. Tapi kalau sepertinya ayeuna satu orang harus dipegang satu orang itu harus pance ini harus turun ke sana kemari. Nah, itu yang susah. Nah, tapi pance Pak Kuwu ya. Selain membuat forum segala sebagai bentuk pergerakan, tapi ya tadi itulah al-haqqu bila nidomin yuglabu bil batili binidom itu. Hari ini apa sih yang menjadi persoalan mendasar di Desa Girimukti? Ya anu karaos ku abdi mah ketimpangan dina bantuan sosial. Jadi kita lah sebagai eksponen desa sebenarnya direpotkan dengan situasi dan kondisi bantuan sosial. Dalamun menang nawar mah mending keneh tong aya sakali. Serius bantuan karena aya tatangan nu meunang, tatangan henteu sirik. Aya nu meunang komo kamari dilibatkeun jeung vaksin, masyarakatna kan teu paham kabeh nyalahkeun ka desa. Gitu ya. Kita kan sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa tetap ngajalankan regulasi yang ada dari pusat, provinsi dan kabupaten. Gitu. Termasuk kemarin kan Perpres 104, terus Perpres yang sebelumnya tentang penanggulangan Covid, penerima bansos itu kan harus sementara dipending dulu sebelum divaksin. Ya kan masyarakat di urang teu paham ketika disampaikan seperti itu. Komo nu ngarasa deket jeung kubu mah. Wah, cenah kubu ayeuna mah bantuan sosial ge ditahan. Padahal itu ada ceti dituna. Itu kadang-kadang teu paham, termasuk orang dekat kita juga tidak paham. Nah, padahal orang hanya karunya gara-gara BPNT teu calair kosong. Ya. Makanya belum total lagi dedena sabaraha? Naonna? Total dede? Total dede 1,4-an. 1,4. Oh, 1,4 kudu ya. 1,4 terus ADD-nya 4,7-an. Total APBDes? Total APBDes 2 lebih lah. 2 lebih. 2 miliar lebih. Ya, PAD-nya kecil, kita masih hanya mendapatkan PAD dari sewa ruko dan sewa tanah Berarti kalau nanti mun 1,4 diambil 40%, 600 berapa KPM? 166 KPM. Kan Itu kan masih banyak yang nggak kebagian. Kita juga kan bingung karena memang terbatas. Itu jumlah penduduk sekitar berapa kakak? 900 kakak ya? 900 kakak lebih. 900 kakak itu diurang 5.000 kan gitu. Maka persoalan bantuan itu bukan masalah persoalan bantuan, kecuali bantuannya itu
apapun bentuknya itu terserah diserahkan ke kebijakannya oleh kepala desa Kecuali gitu. gitu. Jadi kalau bisa kajian masyarakat mah kieu ya Pak Presiden. Kajian dibere 100 ribuan we. Iya. Lamun rek kabeh kudu wae mah. Daripada Betul. ayeuna dipilah-pilah mah. Ya bahkan kia Nah, ya salah kan jadi satu- kontroversi pun kan dia mudah-mudahan nyampe ya ke Ibu Menteri Sosial. Sudah kemarin kita kan audiensi Kesana. dengan Banggar itu. Termasuk gini, bantuan BPM TPKH itu kan ranahnya di Kementerian Sosial. Mm-mm. Nah, dengan dalih pembenahan pasca menteri sebelumnya kena masalah di KPK, ganti Ibu Risma, dengan dalih pembenahan data, malah ini malah jadi kacau, jadi carut marut. Bukan hanya di Girimukti, bukan hanya di Lengkong, ini seluruh Indonesia. Dari di Girimukti saja dari 600 sekian KPM penerima PNT itu hanya kisaran 300 lebih sampai 400-an yang tiap bulan cair. Nah, otomatis ketika terjadi seperti itu, masyarakat KPM yang tidak cair kadang-kadang nyangka ku desa karena masyarakat nggak tahu teh kan, nggak apaleun teh kan, nggak tahu bahwa PKH BPMT itu langsung dari pusat, tidak dikelola di desa. Kita itu hanya memfasilitasi gitu ya, hanya memfasilitasi pengelolaan dengan warung, biasa dikerjasamakan dengan BUMDes kan gitu. Nah, ini jadi rame juga, makanya saya selalu ngomong kalau mah ada kesempatan Ibu Menteri ke saya mau ngomong, mau nyampein itu. Bahkan kalau perlu, kalau memang ini jadi kontroversi, jadi hal yang kontradiktif di masyarakat, cek bahasa Sunda mah jadi naonnya, jadi ajang perpecahan dan ajang fitnah, mending tong aya, mending sekalian gak ada bansos, atau bansos alih fungsikan menjadi kegiatan atau program padat karya. Nah gitu Bu Menteri. Nah, mangga ya Bu Menteri yang jadi kajian. Jadi oke lah, saya paham Bu Menteri tujuannya baik untuk jangan sampai ada data ganda aja disinyalir apa penerima siluman gitu ya. Karena mungkin kalau dihitung secara nasional mungkin jadi diakumulasi jadi miliaran juga kan gitu. Tetapi harus paham juga ketika bansos ini dilaksanakan di daerah, di desa khususnya, ini tetap yang kena getahnya itu desa. Nah gitu Bu Menteri. Jadi masyarakat mah tidak melihat bahwa itu teh kebijakan Menteri Sosial, itu teh kebijakannya Pak Gubernur, itu teh kebijakannya Pak Bupati. Apalagi desa. Apalah semuanya desa. Maka hari ini dengan munculnya undang-undang betul desa sudah diapresiasi. Desa sudah diarahkan dengan dengan kegiatan yang namanya SDGs, itu betul. Itu betul, kebijakan-kebijakan itu baik, sangat baik dirasakan. Tapi alangkah baiknya setiap kebijakan pemerintah itu dikelola oleh desa. Iya. Jadi bukan desa pengen menjadi super power dan segala macamnya. Termasuk kebijakan bupati yang banyak itu yang ngelola itu desa. Harus seperti itu. Ya bayangkan gini Kang, di desa saya PKH itu kalau kurang lebih ada 350-an lebih ya, 350 lebih sedikit lah. Terus BPMT ada 650 lebih. Tapi BPMT itu dengan PKH-nya kan? Ada yang double. Kalau PKH itu pasti BPMT, tapi kalau BPMT belum tentu PKH. Kalau diakumulasi dalam 1 tahun, itu anggaran bansos satu desa saja di saya itu hampir 2 miliar lebih. Tuh. Coba bayangkan kalau anggaran 2 miliar itu dijadikan, dialihfungsikan menjadi program padat karya masyarakat. Jadi kita harus mendidik masyarakat menjadi masyarakat mandiri. Istilah orang tua itu jangan dikasih ikannya tapi kasih kailnya. Bere usepna, ulah dibere laukna. Jadi kan pada karya kan aya kegiatan pegawaian dan sebagainya. Dan ada karya nyata yang bisa dihasilkan, bisa dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat. Karena tetap ngaranna dibere mah, ngaranna dikasih ngan bansos, rek nu beunghari hayang. Komo nu pemahamanana, orang kaya yang pemahamanna atau misalnya pola pikirnya selalu ingin dikasih, padahal masih ada saudara tetangga yang memang lebih layak, tetap masih hayang. Bahkan saya sering menerima WA, menerima SMS, menerima inbox di Facebook terkait Pak Kuwu, abdi hoyong atuh cenah abdi mah teu kabagian bantuan sosial, teu kabagian itu ya.
Itu banyak. Sami itu. Ya. Jadi kadang-kadang ngaran dibere mah. Mau Saya numbung kan gitu. Kok di Facebook desa kumaha kok? Yang minta bantuan banyak kok. Banyak kan? Iya, aya nu padahal boga mobil, nya motor boga, imah sudah permanen. Kan Gitu. Cekang Deni. Cekang Deni kan bahasa Deni ketua PW Ansor. Jadi bantuan itu lain berbicara pengabutuh. Ternyata lobana berbicara hayang. Kahaya. Nah, fungsina pemerintah itu adalah bisa memilahkan mana nu butuh, mana nu hayang. Nah, terus anehnya gini. Ketika ada pembaharuan data dalam coba rasanya di sini. Baik itu menjelang pemilu DPT, baik itu pembaharuan data penerima bantuan sosial diperbaharui, toh yang keluar itu juga. Bahkan ada ini sudah berjalan sejak lama ya, sudah berjalan sejak lama. Ada si masyarakat yang dikatakan sudah mampu datang bahwa si masyarakat tersebut adalah masuk kategori KPM. Otomatis sama pemerintah desa sebelumnya teh dinyatakan tidak layak. Dah khawatir lamun misalnya diloloskan, ya kan jadi kontroversi karena guys dianggap masyarakat ekonomi mampu lah gitu. Tiba-tiba kemarin aja datang deh, itu kan jadi dilema bagi kita itu. Ya kan guys di iya kan bahwa si anu tuh udah layak di masyarakat sekitarnya sudah dianggap paling mampu, tapi keluar deui ya kan dilema, diloloskeun anu ekonomi di bawahna pasti ngomong oi nu beunghar menang, ai kuring nu henteu nu teu dibikeun. teu di Lolos mah pasti lolos lah. lolos mah lolos kan gitu. Cuman ini masalah dibikeun tawan teu Nah, dibikeun tapi kemarin. Aya anu di verifikasi dikembalikan lagi ke sana bahwa ini tidak layak karena sudah dinyatakan secara ekonomi mampu. Udah mampu. Gitu. Bahkan ada PNS keluar. PNS keluar gitu ya. Bahkan bukan hanya PNS, nama saya keluar coba. Saya ngomong ke pendampingnya yang PNS, perangkat desa itu dikembalikan semua. Karena sudah jadi kades sekarang. Sudah jadi kades dan sudah jadi penerima anggaran dari negara. Nggak boleh kan gitu, nggak boleh. Double anggaran ya. Nah ini kan khawatir nanti keluar lagi. Jadi lamun menang nawar mah kabu menteri itunya lamun orang aya ngobrol gitunya. Kamu kan seorang ibu namanya punya jiwa keibuan lah, merasakan gitu walaupun kadang-kadang kan kita melihatnya ibu menterinya bisanya ketika ada masalah marah-marah mulu kan gitu. Saya mah yang ngomong serius lun aya mah diwanikeun ngomong karena non nyating da kaindung sorangan lah ngapa gitu. Jadi harus peka dengan kondisi desa. Harus peka. Jadi jangan hanya ini di pembagiannya harus seperti ini. Nah, harus peka dengan kondisi. Karena banyak hal secara regulasi A tetapi kenyataan di masyarakat itu harus dilaksanakan B dengan kesepakatan. Gitu. Banyak persoalan kayak gitu karena lamun urang rek berpangku tangan tambah repot, Pak. Tambah repot. Malah kan di Jakarta kan orang Jakarta nganggap enteng wae. Ya udah lamun misalnya itu mah cobaan dibagikeun ngilu sabulan lah gitu nyobaan ngilu atau 2 bulan lah ketika pembagian bagaimana panasnya kuping diomongin sama tetangga yang enggak cair lah ulah ngomong ke teu menangnya. Anu menang anu masuk KPM tapi teu cair. Dan itu ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun. Baik itu PKH-nya, baik itu BPMT-nya. Kan masyarakat nggak tahu orang kesehariannya aja hanya ke kebun, ke sawah, nggak ngurusin kan disangkana dana bantuan itu dari desa ditransfer oleh desa. Padahal kan kita mah hanya memfasilitasi saja kan situasinya mah enggak gitunya diiyakan gitu. Nah, itu masalahnya Bu Menteri. Ya curhat seorang kepala desa ya. Jadi curhat seorang kepala desa mungkin juga ngegebu-gebu. Kalaman lah Bu Menteri. Hampir kabeh sih kayak gitu. Jantai nu tadi lah persoalannya ternyata masyarakat itu masih memandang jangankan ayeuna di kampung lah di lengkong we amun tadi cek pak kuhu ence we mah pak kuhu Giri Mukti diskotik nah di sisi kota saeutik itu sama masih menjadi sebuah polemik sampai hari ini
ini dari 600 setengahnya yang cair 300. Kita dari 1100 yang cair hanya 350. Dan kemarin kita sempat dikumpulkan semua, kita kasih penjelasan yang emang tidak layak betul, mungkin kita akan rolling lah untuk masuk ke BLT. Kalau emang yang tidak layak betul, tidak layak betul, tidak mampu betul, gitu kan, kita akan coba masukkan untuk BLT. Itulah curhatan-curhatan, walaupun seorang aktivis demo nagetol jeung segala macam na ari geus diadukeun jeung masyarakat mah dieu jeung lampes. Tapi eta tantangan lah, tantangan dinamika menjadi kepala desa. Kan gitu. Terus upaya ini ya, upaya yang dilakukan di dia seperti kumaha? Ya dalam contoh misalnya tadi diomongin ketika datang dari Kudus, upaya untuk melakukan pembenahan dalam bidang perekonomian masyarakat. Yang dilakukan di Desa Lengkong langkahna kumaha wae? Oh. Karena kita berpikir begini. Uang kalau PAD itu kan berarti kan masuk di desanya. Yeah. Apakah uang yang masuk di desa itu bisa menggerakkan perekonomian? Bisa. Tapi yang lebih bagus itu adalah perekonomian itu digerakkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka konsepnya apa? Konsepnya kita kumpulkan kita data seluruh pelaku UMKM yang ada di desa. Setelah didata, kita kasih pelatihan. Setelah dikasih pelatihan, baru kita klasifikasi. Ini UMKM-nya di bidang apa? Ini di bidang apa, dan segala macamnya. Apakah kayak orang warung itu bisa dimasukkan UMKM-nya? Bisa lah. Cuman kan klasifikasinya seperti apa. Tapi yang namanya UMKM itu kan bisa memproduksi sendiri produknya. Makanya kita kasih klasifikasi. Nah, upayanya seperti apa? Selain kita membuat pelatihan, mereka duduk di sini juga di podcast. Kita juga membuatkan iklan buat mereka. Kita buatkan iklan. Jadi kayak iklan cilok, kita bikinkan iklan ciloknya, iklan pindang, kita bikinkan iklan pindangnya. Ya minimal dia bisa membuat status, bisa nge-share ke sana sini dan segala macamnya. Kan gitu. Nah, itu salah satu upayanya. Kayak kalau ketika ada bantuan-bantuan, berapa sih jumlah data UMKM nih, ada bantuan. Kayak sekarang lagi banyak bantuan tuh dari Koramil. Kita udah jelas. Sehingga yang lain itu tidak cemburu. Karena mereka udah jelas-jelas UMKM. Kan gitu. Itu yang kita lakukan upaya untuk pergerakan ekonomi di Lengkong. Selain UMKM, ini kan ada beberapa perusahaan developer pengembangan perumahan. Jadi selama mereka masih membutuhkan pekerja, ya kita tetap tahan untuk melakukan pekerjaan di situ. Itu kita berkirim surat lah. Gitu kan. Berkirim surat kayak sekarang ini ada McD nih. McD ini kita pinta 20 orang untuk warga Lengkong menjadi pegawai McD. Tapi yang baru ter-ACC hanya 2 orang. Nah, kita juga sekarang lagi berkomunikasi terus supaya ada 20 orang bisa masuk. Walaupun kedepannya tidak ditempatkan di McD yang ada di Lengkong. Di mana saja. Yang penting warga kita itu sudah terserap. Ya. Gitu. Ya kalau di sini kan enak karena memang bersinggungan dengan wilayah perkotaan. Kalau di desa saya karena memang murni wilayah pedesaan, wilayah perkampungan, jadi tapi berupaya membangun jejaring dengan instansi pemerintahan, baik itu BUMN atau pemerintah secara langsung, untuk membangun gairah perekonomian yang berhubungan dengan pertanian peternakan. Nah, tadi anu diobrolkeun perkawis alpukat. Abg sasih kamari tos ngalaksanakeun percontohan panen raya di Lemasugi. Nah, kita juga dapat tawaran dari panen raya alpukat aligator yang 1 kilonya itu bisa 1 atau 2 kilo itu 3 biji lah, atau 1 kilo 2 biji gitu. Yang gede-gede lah alpukatnya. Nah, yang dikerjasamakan permodalannya itu dengan pihak bank pemerintah. Misalnya dengan BJB, dengan BRI, dengan Mandiri dan sebagainya. Nah, di mana BUMDes akan didorong sebagai avalis nantinya itu. Jadi sebagai pelaksana pengelola teknis di lapangan itu BUMDes, masyarakat sebagai
objek pelaksananya gitu ya. Makanya saya akan mempersiapkan karena BUMDes itu masih pakem. Kemarin sempat dicoba dengan keputusan yang baru tapi masih goyang, sudah dipakemkan aja dulu sambil lihat situasi dulu lah. Nah sekarang mau diberesin, mudah-mudahan di awal bulan Juli beres semua. Karena kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi baik itu BUMN ataupun pemerintahan untuk mengembangkan potensi perekonomian ya, khususnya bidang pertanian, peternakan itu ya. Kamari ya ulin ke Jakarta teh dalam rangka eta sebenarnya, jadi menjajaki kerjasama penanaman jagung gitu kan. Nantinya BUMDes yang sebagai operator pelaksana lapangan teh gitu. Jadi memang bukannya kudu benar-benar, karena lamun misal jalan mah ya kan BUMDes akan dipercaya untuk mengorganisir atau mengelola potensi keuangan yang cukup lumayan gitu ya, walaupun hanya kerjasama dengan masyarakat. Karena saya yakin ketika BUMDes diurus dengan serius, masyarakatnya juga punya keinginan dan kemauan yang serius untuk kemajuan desa, manfaatnya akan terasa di 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan akan terasa. Kalau di sini kan menggerakkan UMKM gampang karena bersinggungan dengan wilayah kota. Nah, kalau di desa saya karena memang desanya murni desa pedesaan di gunung, jadi harus mengotak-otak ya. Salah satu yang harus diangkatnya ya potensi pertanian, peternakan sama perikanan gitu yang bisa dikerjasamakan. Intinya sama Pak Cek. Sama Pak Kubu. Sama ya. Menurut di sana seolah-olah di sini lebih gampang. Menurut di sini seolah-olah lebih di sana. Intinya tetap persoalannya dari masyarakatnya, dari kitanya. Betul. Kan gitu. Komitmen terhadap kebijakan dan segala macamnya. Jadi kayak kemarin saya luar biasa nih kedatangan tamu dari Kudus, Pak Kajar nih, Pak Nggi Kajar ini keren nih, Pak Nggi Kajar ini. Jadi dia punya masyarakatnya rata-rata di singkong. Akhirnya dia dibikin getuk singkong. Iya, telo. Getuk asale suko telo. Itu dari telo. Nah, termasuk mudah-mudahan nanti ketika ada potensi jagung, ada potensi alpukat, dan orang pusat itu, orang Jakarta itu lebih suka dengan hal-hal yang berbau potensi alam. Beda dengan ketika datang ke perkotaan. Maka yang diputar otak oleh saya waktu itu ya ini digitalisasi, termasuk podcast, termasuk apa dan segala macamnya. Itu yang diputarkan. Karena mereka kalau secara ekonomi saya melihat hampir rata-rata itu mandiri. Jadi usahanya udah berjalan, apanya jalan. Cuman kita itu sebagai bentuk sentuhan polesan saja, mengorganisir saja. Nah, apa yang menjadi gerakan ini, bagaimana orang itu tahu bahwa Lengkong itu eksistensinya ada. Itu saja yang saya lakukan. Saya suka iri itu dengan kades-kades yang ada di perkampungan. Kayaknya ini mengorganisir jagung, terus jagung itu kita kemas dengan inovasi segala macamnya. Kita akan berkirim surat ke universitas yang ada di Jawa Barat, gitu kan. Suruh KKN di Giri Mukti, minta UIN KKN, Unpad KKN, IPB KKN, semuanya kita berkirim surat untuk melakukan KKN di Giri Mukti. Kan senang kan di perkampungan itu. Nah, termasuk kami juga kan di sini. Kita berkirim surat ke Unpar. Alhamdulillah Unpar sekarang sudah melakukan penelitian terkait pindang. Kan Ciganiti ini terkenal dengan pindang. Pindang ikan air tawar. Ikan air tawar dan ikan air laut sih sebetulnya. Terus Telkom kemarin kita dapat alat pencacah sampah, pencacah masker dari Telkom, termasuk aplikasi digitalisasi dan segala macamnya. Jadi begitu menarik kalau berbicara di perkampungan. Jadi ini kayaknya harus fokus 2 tahun nih, jangan dulu keluar. 2 tahun. Dari 2 tahun ini jangan dulu keluar. Yeah. Sila we di jero sila we di jero 2 tahun ya. Dan ini harus dikunjungi. Kalau tidak dikunjungi nanti dikunjungi kita harus. Jadi keluar daerah itu ya untuk lihat desa yang lain.
Pance hatur nuhun Sami-sami. Pak Kuwu, terima kasih banyak. Intinya bersyukurlah warga Girimukti ya. Seorang kades punya visi yang jelas. Tantangan yang non teknis itu menjadi sebuah tantangan, tapi tidak akan dijadikan sebuah tantangan. Jadi kalau sepertinya berbicara masalah bantuan bukan tantangan. Nah itu mah pasti lumrahnya seperti itu. Saha kadesna pasti masyarakat mah nanyakan seperti itu. Strategina kumaha ya bebas lah, masyarakat mau berasumsi seperti apa. Tapi tetap yang paling penting itu adalah istiqomah di dalam perjalanannya. Maka tadi kata Pance 14 abad yang lalu udah disebutkan oleh Sayyidina Ali untuk menjalin sebuah kerukunan di masyarakat itu yang punya niatan baik itu kudu ngahiji. Gitu kan. Al haqqu bilani domin yuglabu bil batili binidomin. Hatur nuhun Pance, ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.